Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart student, how are you today? Welcome in our computer class. To continue our lesson, please check this out. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Kita bertemu lagi dalam materi pelajaran yang baru. Oke, sebelum kita mulai, anak-anak ibu akan mengingatkan kepada anak ibu tentang profil pelajar Pancasila. Nah, apa saja isi dari profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Nah, inilah isi dari profil pelajar Pancasila. Ibu berharap anak-anak ibu bisa menerapkannya ke dalam diri anak-anak ibu masing-masing. Oke, anak-anak ibu, sekarang kita masuk ke pembelajaran kita. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi yang baru, yaitu tentang computational thinking. Oke, anak-anak ibu, mungkin anak-anak ibu di sini baru kali ini ya mendengar tentang computational thinking. Oke, di sini ibu akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan computational thinking. Oke, computational thinking atau disebut juga dengan berpikir komputasional adalah metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer atau informatika. Jadi, anak-anak ibu, computational thinking itu adalah bagaimana cara atau metode kita dalam menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer atau informatika. Itulah dia yang dikatakan sebagai computational thinking. Oke, anak-anak ibu, kenapa kita harus belajar tentang computational thinking ini? Oke, ilmu yang mempelajari bagaimana berpikir seperti cara ilmuwan komputer berpikir untuk menyelesaikan permasalahan di dunia nyata. Dengan teknik ini, kita akan belajar bagaimana berpikir secara terstruktur, seperti halnya ketika para software engineer menganalisa kebutuhan dan merencanakan perkembangan software. Nah, di sini anak ibu ada kata software engineer. Apa itu? Bu? Software engineer artinya itu orang-orang yang membuat aplikasi yang ada di dalam komputer. Jadi begitu banyaknya aplikasi yang ada di dalam komputer itu ada yang menciptakannya. Itulah namanya software engineer. Nah, ibu harap kamu nanti suatu saat juga bisa menciptakan suatu program atau software yang dapat dipergunakan oleh orang lain. Bagaimana menerapkannya? Nah, yang pertama memahami masalah terlebih dahulu. Kemudian mengumpulkan dana dan mencari solusi sesuai dengan masalah. Itulah tahapan dalam menerapkan computational thinking di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pertama kamu harus memahami masalah terlebih dahulu, kemudian kamu mengumpulkan dana, dan yang ketiga mencari solusi sesuai dengan masalah yang akan kamu pecahkan. Oke? Yang berikutnya, anak ibu, ada di sini tentang teknik kunci computational thinking. Itu ada 4. Yang pertama, decomposition, yaitu memecahkan masalah yang lebih besar atau kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau sederhana. Yang kedua, pattern recognition, mencari atau menemukan
pola atau kesamaan antara masalah maupun dalam masalah tersebut. Yang ketiga, abstraction adalah proses penalaran yang membentuk kesimpulan secara umum melalui suatu kejadian, hal, dan sebagainya. Keempat, algorithms membangun langkah-langkah solusi terhadap masalah. Nah, ini merupakan teknik kunci di dalam computational thinking. Itu ada 4. Ada decomposition, pattern recognition, abstraction, dan algorithm. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu tentang decomposition, atau bahasa Indonesianya kita sering dengar dekomposisi. Ini kita ambil contoh nasi goreng. Nasi goreng ini, decomposition tadi memecahkan masalah yang lebih besar menjadi bagian-bagian lebih kecil. Kita bagi nasi goreng ini ke dalam 3 bagian besar. 3 bagian tadi ada bumbu, sayuran, bahan utama. Bumbu ini nanti dibagi 2, sayuran juga, bahan utama juga. Bumbu ada bawang putih, garam, kecap, saus tomat, cabai. Nah, pengolahannya dimasukkan pada saat minyak goreng sudah panas. Sayuran itu bisa sawi, kubis. Dimasukkan sayuran ketika nasi sudah dimasukkan ke dalam wajan. Bahan utamanya dari pembuatan nasi goreng ini, itu ada nasi, telur, kemudian bagaimana cara pengolahannya, yaitu memasukkan bahan utama setelah bumbu sudah dipanaskan. Nah, inilah dia contoh dari decomposition. Memecahkan masalah yang lebih besar menjadi bagian-bagian. Oke? Yang berikutnya ada pattern recognition yang nomor 2, atau pengenalan pola, yaitu mencari atau menemukan pola atau kesamaan antara masalah maupun dalam masalah tersebut. Nah, di sini ada Ibu buat gambar yang ditanya, banyak lingkaran pada pola ke-10 adalah. Jadi di sini anak Ibu mau kamu nanti mencari membuat jalan. Ibu kasih contohnya dari pola ke-1 sampai ke-10. Pola ke-1, kamu buat langkahnya, pola pertama sama dengan 1, itu ada 3 bola ya 1 dikali 3 sama dengan 3. Udah? Pola kedua, 2 dikali, ada berapa itu bolanya? Ada 8. Dikali 4 sama dengan 8. Oke, itu dari contoh pattern recognition. Berikutnya masuk yang ketiga, abstraction. Jadi tadi dari pattern recognition kamu jelaskan dari pola pertama sampai ke 10 ya Berikutnya abstraction atau abstraksi. Di sini ada 2 contoh kondisi. Yang pertama, Andi adalah siswa sekolah A dan dia pintar matematika. Bayu adalah siswa sekolah A dan dia pintar matematika. Nah, kata kuncinya adalah sekolah A dan pintar matematika. Jadi kita buat kesimpulan, siswa di sekolah A pintar matematika. Contoh kondisi yang kedua, Raisa adalah bintang iklan dan ia berparas cantik. Anggun C. Sasmita adalah bintang iklan dan ia berparas cantik. Jadi kita buat kesimpulan, semua bintang iklan berparas cantik. Ini adalah contoh abstraction, yaitu proses penalaran yang membentuk kesimpulan secara umum melalui suatu kejadian. Oke, berikutnya adalah algoritma atau algoritma. Berasal dari nama seorang ilmuwan Arab yang bernama Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Kata Al-Khawarizmi dibaca oleh orang Barat algoritm, yang lambat laun menjadi algoritma. Diserap dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma, yaitu urutan langkah-langkah atau instruksi aksi yang terbatas untuk menyelesaikan suatu masalah. Di sini ada masalah terdapat 2 gelas, gelas A berisi kopi dan gelas B berisi teh. Tukarkan isi 2 gelas tadi sehingga gelas A menjadi teh dan gelas B menjadi kopi. Nah, di sini solusinya kamu bisa mengambil nanti 1 gelas lagi, yaitu gelas C. Nah, di sini kamu bisa nanti tugasnya Ibu suruh menyebutkan ada berapa langkah di dalam memindahkan 2 gelas ini. Demikianlah penjelasan dari computational thinking, yaitu decomposing, abstraction,
pattern recognition, dan algorithms. Ibu berharap anak-anak ibu tetap semangat dalam belajar dan selalu menjaga kesehatannya, dan jangan lupa untuk selalu semangat. Oke, Nenek Ibu, demikianlah penjelasan dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.